Seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Pagi, saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita jumpa pagi hari ini. Harapan saya bahwa saudara dalam kondisi sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini kita kembali dengan satu tema, yaitu ini yang perlu dijaga. Jadi kemarin kita bicara bahwa hati itu perlu dijaga. Tuhan mudah memberikan hati yang baru, hati yang taat. Tetapi bagian kita adalah menjaga hati itu tetap baru dan tetap taat. Sebelum ini kita akan baca lebih dahulu lagi dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Orang mudah sekali menjaga barang yang kelihatan. Banyak orang yang punya rumah besar, orang kaya, di depannya diletakkan penjaga atau pos jaga. Atau di ujung kampung, itu biasanya ada tempat atau pos penjaga. Rasanya sangat mudah ini dikerjakan. Tujuannya supaya tetap aman dalam kondisi yang baik, tetap terjaga. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini perlu dijaga agar kita tetap menjadi aman di dalam hidup ini. Masalahnya bahwa kita lebih mudah menjaga hal yang kelihatan, yang nyata, daripada kita ini menjaga yang tidak kelihatan, yaitu hati kita. Orang juga kadang-kadang minta orang lain menjaga dirinya supaya merasa aman, seperti disebut dengan bodyguard yang mengelilingi dia. Ternyata ketika kita ini bisa menjaga atau dijaga, maka rasa aman itu akan timbul di dalam hidup kita. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita mampu menjaga hati kita, maka sesungguhnya kita ini akan merasa aman dan nyaman di dalam hidup ini. Masalahnya seringkali kita tidak sanggup menjaga hati kita. Bagaimana kita bisa menjagakan hati kita supaya kita ini bisa merasa aman? Sederhana sekali, sudah aku kasih Daud. Daud berkata secara sederhana seperti ini. Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Daud berkata bahwa di dalam hatinya dia menyimpan akan janji Tuhan, supaya dia tidak berdosa. Jadi yang membuat kita bisa menjaga hati adalah kita mengisi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Bukan diisi dengan berita, bukan diisi dengan kata-kata yang menyakitkan, bukan diisi dengan kata-kata yang melukai, tapi biarlah hati kita ini diisi oleh janji-janji Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak berdosa. Jadi sudah aku kasih Tuhan bahwa betapa penting kita ini membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan meletakkan firman Tuhan itu di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa. Tetapi kalau kita tidak bisa meletakkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan bisa menjaga hati kita. Orang melukai kita, kita coba untuk menyelesaikan dengan cara kita. Orang mungkin menyusahkan kita, kita coba membalasnya dengan cara-cara kita. Hal-hal inilah karena kita ini tidak meletakkan akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Seperti halnya di dalam Ibrani dikatakan, sudah kasih Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi sudah kasih Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita tidak akan
membiarkan hati kita ini bergejolak dengan sesuatu yang jahat. Karena ada janji Tuhan bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kita mengisi hati kita dengan janji Tuhan. Bukan dengan perkataan orang lain. Kita ingat begitu dalamnya kebencian dan lain sebagainya, iri hati dan lain sebagainya. Biarlah setiap kita ini boleh dalam hidup ini meletakkan segala janji Tuhan di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa. Salah satu cara menjaga hati yaitu meletakkan janji firman Tuhan di dalam hati kita agar kita tidak berdosa. Maka hidup kita akan menjadi nyaman, aman, dan hidup yang bermakna. Tuhan memberkati saudara, dan sampai jumpa esok pagi dengan hal yang sama. Ini yang perlu kita jaga. Haleluya, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati. Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan.